Ini sebuah kalimat yang mengharukan, menggetarkan. Bagaimana tempat ini dibangun di atas 4 buah batu berlumuran darah para syuhada dari Gaza yang dibawa ke sini. Dibawa oleh Mercy waktu itu. Oleh Mercy dibawa ke sini. Dan Udin dapat dari Mercy. Jadi waktu itu kita penggalangan dana di sini. Allahu Akbar. Tapi belum ready Pak izin. Mama Ham mana Mama Ham? Mana sini Mama Ham? Ibu Sibela mari. Ayo, duduk situ. Mama Ham di mana? Terbatas, beliau hanya menyapa Bapak Ibu, lalu beliau akan mengikuti Zoom. Ibu-ibu kamu diam di luar mic sampai. Bapak Ibu sekalian, jadi Mas Anies tahu bahwa dulu kita itu, jadi saya kenal Ibu Alia itu di tahun 1999. Awal saya ketemu itu waktu itu saya kirim surat ke Profesor Dr. B.J. Habibie menyampaikan bahwa saya punya teman-teman, mereka korban kerusuhan dari Ambon, ada datang ke Jogja, mereka mau kuliah, mereka tidak punya biaya. Mungkin dari beasiswa Orbit ada yang menulis surat, kirim balas, sampaikan ketemu Ibu Profesor Dr. Hajang Alia Rashid Baswedan. Kita pergi dalam cari ibu itu, jalan cari di kantor BPSKK itu tidak dapat, akhirnya diarahkan ke rumah, ketemu di rumah juga tidak ada, sampai satu hari kita ketemu di rumah. Ketemu di rumah, kemudian kita sampaikan bahwa Ibu Alia, Bapak Ibu mau tahu, Ibu Alia jawab bahwa Mas mohon maaf itu pendaftarannya sudah ditutup, jadi nanti tahun depan. Lalu sudah saya dengan teman-teman itu kami pulang dengan muka yang sedih. Begitu kami jalan kira-kira 20 atau 30 langkah, Ibu Alia panggil, Mas berdiri di samping pagar itu pohon nangka ya. Panggil Mas ini. Kemudian kami balik, lalu kemudian Mama Alia bilang mari masuk di terasnya, dia bilang sudah, nanti kami urunan, nanti kami akan bantu sampai menunggu tahun depan ketika pendaftaran dibuka. Padahal itu saya punya teman itu, ada yang orang Papua, ada yang orang Ambon, ada yang Islam, ada yang Kristen semua di situ. Kalau Mama Alia itu orangnya, beliau pikir lebih baik saya tolong orang Islam saja, maka teman yang dari Nabire itu tidak dapat bantu. Teman yang Sulawesi dari Ambon tidak dapat bantu. Lalu dapat bantu pulang, kemudian pelan-pelan tahun depan kami dapat, akhirnya kami selesai studi. Kami pulang, dari mana kami ketemu Pak Anies? Kami ketemunya di kereta rel listrik, di KRL. Itu ada harian pos kota, ada iklan bahwa Universitas Paramadina memiliki orang-orang muda. Rektornya adalah Dr. Anies Baswedan. Oh, ini Baswedan ini siapa ya? Saya teleponlah ke Jogja. Mama Lia kenal sama Anies Baswedan. Ya ampun Mas Udin, itu kan anaknya Mama yang sulung, itu gini, kamu temui beliau di sana. Akhirnya memang pada saat itu memang Allah punya jalan. Jadi kita di KRL itu dengan teman dua, namanya Fitri Sandi Arsak dengan Iqbal Senen, mereka itu korban mahasiswa juga yang dari Ambon yang belum mendapat kampus. Lalu kami ke Paramadina ketemu dengan Mas Anies, disitulah proses hidup berjalan. Lalu kami kembali ke Sorong, saya jadi dosen. Mana Bulagasan?
Abdullah Kasam dia mahasiswa di STID Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah. Lalu kemudian kami menggawangi, dulu namanya Musola Al-Munawwarah, musola kecil. Musola ini ada video call dengan Mama Lia. Lalu musola ini kemudian kita ubah dia, kita tata dia lalu menjadi Hajah Aliyah Baswedan Al-Munawwarah HBM Islamic Center. Di sini dia menjadi pusat ini, anak-anak yatim piatu, baik Islam Kristen, kita atur mereka, kita didik mereka. Mereka kirim pesan bahwa di kompleks inilah laboratorium kemanusiaan sedang dilakukan. Kita di kompleks Seriti 2 ini Kristen yang banyak atau Islam? Islam, mayoritas Islam. Tapi di Gurabesi di atas Islam yang banyak atau Kristen? Kristen yang banyak. Nah, pertemuan dua arus ini kalau tidak atur baik, maka nanti kita baku bombe satu sama lain. Betul atau tidak? Maka disinilah kita semua hidup berdampingan, hidup berkasih sayang, dan tetap terawat sampai hari ini. Kita berdoa mudah-mudahan Mama Alia sehat, amin. Ibu saya di NTT waktu itu, ibu nanti tolong doakan Mas Anies ya. Mama saya jawab bahwa saya tidak akan mendoakan Mas Anies. Saya hanya akan mendoakan Mama Alia supaya Mama Alia sehat dan biar Mama Alia yang mendoakan Mas Anies. Alhamdulillah Mama Alia sehat sampai hari ini. Selanjutnya mari kita dengarkan sepatah dua kata dari Pak Anies. Tepuk tangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak yang saya hormati, yang saya muliakan, wabil khusus, berdiri. Wabil khusus saudara saya, Bung Safrudin Sabonama. Semua saja di sini, saya dan istri tiba di sini, kembali ke tempat ini dengan rasa syukur, sukacita bisa menemui ibu bapak. Di sini waktu itu datang bersama dengan ibunda, Ibu Alia. Hari ini ibunda tidak bisa ikut sama-sama, tapi saya berdua dengan istri dan dengan rombongan meneruskan apa yang tadi disampaikan oleh Bung Safrudin. Ini cerita versi saya nih. Kan saya lagi tugasnya di kantor sebagai rektor. Sekretaris masuk, Pak, ada rombongan dari Papua mau ketemu dengan Pak Anies. Dari mana ya? Dari Papua. Katanya dia adiknya Pak Anies. Oke, ketika longgar kami ajak masuk dan datanglah Bung Safrudin. Itu pertama kali saya jumpa. Lalu Bung Safrudin cerita tentang yang diceritakan tadi, beasiswa dan lain-lain. Jadi saya langsung kontak ke ibu di Jogja. Telepon, Mah, ini ada namanya Safrudin. Oh iya, itu anak mama di Sorong. Jadi ibu saya bilang, iya, itu anak kita di Sorong. Oh, Masya Allah. Jadi bukan orang ngaku-ngaku anak, tapi ibu dan ayah saya belum cerita sama saya. Kenapa belum cerita? Karena ketika peristiwa itu terjadi, saya sedang bersekolah di Amerika. Sampai dengan Bung Safrudin lulus di UGM, saya masih di Amerika. Bung Safrudin pulang ke Sorong, ibu masih terus berkomunikasi, tapi beliau belum cerita sama saya. Jadi begitu saya cerita, baru ibu itu cerita. Itu dulu, dan kemudian berderet pujian pada Udin. Mama itu kalau panggil Safrudin, Udin. Udin. Jadi saya selalu bilang, dan ibu itu, mama saya, kalau menempatkan Udin itu bukan seperti orang lain, memang seperti anak sendiri. Dan itu saya baru pulang dari Amerika kira-kira 1 tahun ketika kejadian. Dan disitulah semenjak itu saya banyak berinteraksi dan kami betul-betul bangga
Kami bangga bahwa ada seorang anak yang mendapatkan kesempatan belajar di negeri yang jauh, lalu dia pulang ke kampungnya dan dia membangun kampungnya, memberi manfaat bagi kita. Kami bangga dan ini jadi teladan. Siapa saja yang berangkat dari kampungnya ke negeri jauh, kembali lagi ke kampungnya membangun kampung. Apa yang dikerjakan Bung Safrudin ini jadi keteladanan. Insya Allah akan lebih banyak lagi Safrudin muda. Dan apa yang dikerjakan anak-anak ini, kalian semua ingat-ingat, ini yang dikerjakan Bung Safrudin ini adalah cara membayar balik beasiswa. Yang harus dikerjakan oleh penerima beasiswa bukan memberikan uang kembali kepada pemberi beasiswanya. Beliau diluluskan sampai selesai lewat beasiswa. Maka yang beliau kerjakan adalah memberikan beasiswa kepada anak-anak generasi berikutnya. Itu adalah cara membayar balik beasiswa. Jadi kalau kalian sekarang anak-anak dapat kesempatan sekolah, nanti kalau kalian sudah bisa seperti ayahanda Safrudin, kalian nanti beri beasiswa anak-anak lebih banyak lagi. Amin. Jadi beasiswanya itu beranak cucu. Yang menerima beasiswa menjadi pemberi beasiswa. Bila kemarin diberi beasiswa satu, sesudah jadi orang beri beasiswa yang banyak. Itu prinsip. Jadi saya bersyukur sekali hari ini bisa kembali ke sini. Dan setiap kembali ke sini terharu rasanya menyaksikan, insyaallah ini aliran amal jariah tidak pernah berhenti buat semua. Saya harus masuk dulu karena saya harus bicara di antara para dokter, tenaga medis lewat Zoom. Numpang tempat di sini ya, Udin ya. Oke, saya nanti kembali lagi ke sini. Bos, ini ngomong kesehatan dong. Boleh saja, tapi nanti ngomongnya teknis di sini. Pegangin sini, Pak. Oke. Payungnya biar aman. Coba 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sip. Ayo sudah pindah. Nggak apa-apa, pakai aja dulu. Oh. Jadi saya kira ajudannya Pak Udi. Kasih jalan. Gimana ya konsepnya? Bapak mau ke sholat. Kasasinya di sini, Pak. Kasasinya di sini, Pak. Ayo sholat. Mana? Ya.
Makanya. Adik, ya. Allahu Akbar. Allah. 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 Allah.
kesempatan, kesehatan, khususnya kepada Bapak kami, insya Allah kami berikan bersama Bapak Allah menghidayati kami yang tidak percaya ya Allah. Kami semua bangsa Indonesia inginkan perubahan ya Allah. Berikan kekuatan kepada beliau, pemikiran kepada beliau agar bisa insya Allah memandu kita, memimpin kita ke depan jauh Allah menyadari ampunilah segala dosa kami semua ya Allah, dosa-dosa para pemimpin kami Allah, kedua orang tua kami Allah, dan seluruh kami yang menghadiri kami Allah. Kami yakin dan percaya ya Allah, masih banyak dokumen yang akan kami sampaikan, namun kami percaya apa yang ada di isi hati kami, kamu memenuhi Allah. Kami mohon kepadamu Allah, setiap perjalanan kami sering kami nomor 1 Allah, berangkat dan kembali dengan selamat, kembali ke kota Allah dalam keadaan sehat kami sempurnakan cita-cita bangsa kami Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. عليك إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة Mas. Main dulu samping itu. Sulaiman. Regenerasi. Kenapa Ustadz ini Ustadznya? Cepat. Tidak usah anak-anak. Teman kita doa untuk anak. Cepat sudah. Adik-adik dan teman-teman, kita sama-sama berdoa untuk Pak Anies. Semoga beliau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Amin. Ayo yang perempuan kan dulu, cepat salin, mana dikit. Kasih kesempatan. Bismillah. Saya sudah kan ini selesai. Bapak ya, sepatu bapak ya, siapin. Ya sadar dulu. Bisa. Boleh. Lihat sini Mama Haji. Mama Haji saja. Oke, sip. Nomor 1 sip. Kasih kesempatan. Ya, Ayo sudah. Ayo. Atar ayo gas. Kisya mana Kisya? Sudah. Mama permisi ya. Permisi ya. Sini lihat sini. Bersama ada Kisya nih. Oke. Mana cepat sudah. Sama-sama. Asar baru lihat ke sana. Mau maghrib. Iya, habis sholat asar tuh. Oke teman-teman, ini Masjid Ibu Aliyah Anies Baswedan. Untuk suasana di dalamnya seperti ini. Dan untuk ini shop perempuannya bagian sini. Ini pas banget di pinggir sungai ya teman-teman. Ini bagian belakangnya. Kameranya mana? Baik. Mundur lagi Bapak ya. Ini mako datang telah pakai jilbab ya. Ya, ini dia sekarang. Ini Bapak. Izin Ibu, izin permisi. Ya, izin Ibu permisi. Ibu izin. Bapak izin Ibu. Terima kasih. Nur Senggong kota yang mana? Sebentar dulu Bu ya. Pemilik iman dari Pak yang takut dan tak menyerah dalam menegar dakwah menuju isu Islam terus. Masya Allah.
sini banyak kalimatnya nih. Saya baca kalimatnya nih. Boleh. Dari sini boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hajah Aliyah Baswedan, HBM Islamic Center. Dibangun di atas 4 buah batu berlumur darah para syuhada yang telah mengering, yang diambil dengan keberanian dari jalur Gaza, medan jihad Palestina. Diletakkan pertama kali dengan kumandang takbir oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, disertai harapan dan keyakinan bahwa dari sini akan lahir generasi pemilik iman yang tak kenal takut dan tak kenal menyerah dalam menebar dakwah menuju izul Islam wal Muslimin. Sorong, 21 Juni 2009. Wakil Gubernur Papua Barat, Dr. Andes Haji Rahman Kacong, MED. Ini sebuah kalimat yang mengharukan, menggetarkan. Bagaimana tempat ini dibangun di atas 4 buah batu berlumuran darah para syuhada dari Gaza yang dibawa ke sini. Dibawa oleh Mercy waktu itu. Oleh Mercy dibawa ke sini. Dan Udin dapat dari Mercy. Jadi waktu itu kita penggalangan dana di sini untuk korban di Palestina. Lalu kita kirim dana itu lewat teman-teman Mercy. Lalu waktu sebelum mereka berangkat, saya cuma titip pesan, kalau kalian bisa, kalian tolong carikan saya batu. Untuk nanti saya akan letakkan fondasi di mana kami menggalang dana untuk mengirim kepada orang Palestina. Kami galang dananya di sini. Lalu mereka datang bawa batunya ke sini, mereka serahkan ke sini. Kami tahu pada saat malam itu diletakkannya pada malam hari. Pada saat kita bikin acara itu cuaca cerah semua. Tiba-tiba ketika wakil gubernur dia menyebut bahwa dia akan meletakkan ini dengan nama Allah, kemudian dia takbir Allahu Akbar, itu tidak ada petir, tidak ada cuaca yang cerah, menggelegar guntur petir bersaut-sautan di atas. Lalu angin itu angin dingin meniup. Ya walau-alam itu ini, tapi kami meyakini bahwa mungkin makhluk Allah lainnya juga sama-sama menyaksikan. Ini sudah 15 tahun yang lalu. Pak, 2009 ke sekarang 2024. Itu 14,5 tahun. Pak, kenapa namanya Hajah Aliyah Baswedan, nama Mas? Ya, jadi begini. Ini adalah seorang perempuan, seorang ibu yang tidak kami kenal pertama kalinya. Lalu kami menjadi kenal dekat dengan sesuatu, dengan cara yang tidak pernah kami ketahui. Beliau memberikan kebaikan kepada kami, lalu kami tempatkan nama beliau sebagai sebuah monumen untuk mengingatkan kepada semua orang bahwa siapapun berhak melakukan kebaikan. Karena kebaikan yang beliau lakukan itu ternyata terus mengalir dari generasi ke generasi. Hari ini sebelumnya kami mendapat kebaikan dari Ibu Aliyah. Kami meneruskan dengan memberikan kebaikan kepada orang lain. Lalu generasi itulah yang akan melanjutkan tradisi kebaikan. Jadi kebaikan ya seorang Hajah Aliyah Baswedan ini, dia akan terus dari generasi ke generasi. Dalam bentuk apa kebaikan beliau, Pak? Beliau membantu biaya kuliah kami ketika kami di Jogja. Bapak sendiri? Saya dengan 4 teman saya. Kuliah di Jogja, waktu itu. Nah, kemudian dari teman, maksudnya begini. Mungkin nilai yang dikasih pada saat itu tidak begitu besar. Tetapi dia datang di saat ketika kami hampir putus asa. Bantuan itu datang ketika saya dengan teman-teman saya yang korban dari eksodus konflik Maluku itu hampir putus asa. Lalu kemudian beliau memberi harapan, dan harapan itu tertunaikan, dan alhamdulillah kami tetap eksis sampai hari ini. Maka tanggung jawab kami secara moral adalah meneruskan kebaikan yang kami tidak membalas kebaikan beliau dengan cara memberi kebaikan lagi untuk beliau, tapi kami meneruskan memberikan kebaikan kepada orang lain sebagai pengingat bahwa kami pernah menerima kebaikan dari orang, maka kami juga harus bisa memberi kebaikan kepada orang lain. Berarti di sini Bapak udah ada anak asuh juga ya, seperti yang dilakukan oleh Bu Aliyah sendiri. Di sini sudah tidak terhitung. Sudah tidak terhitung jumlahnya. Karena sejak ini 2009 ini ketika bangunan ini, tetapi proses itu kami sudah lakukan sejak 2004.
Semenjak 2004. 2004. Oke. Bangunan ini dia hanyalah selesai di 2009. Tetapi proses-proses investasi kemanusiaan itu sudah dilakukan dari tahun 2004. Bapak kenal dengan Bu Haji Aliyah ini dari mana sih, Pak? Kok bisa? Jadi gini, tadi saya ceritakan, beliau adalah Ketua Yayasan Amal Abadi dan Beasiswa Orbit Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami diberi ini oleh Mas ini. Udah jalan. Oke, siap. Hah? Sendal. Udah cari selang buat foto. Sepatu dulu ya. Iya. Oke kamera, kamera sini. Mantap. Yang kameranya ini ya. Belum, ada Kaidar baru datang. Coba Bu. Oke. Coba 2, 3, sekali lagi. Melambai. Made lihat ini senyum. Saya udah tahu, pakai aja nanti orang mau bilang.